Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam. kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan magnet, ya. Jadi kita tahu ada satu benda di muka bumi ini yang disebut sebagai magnet. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu magnet. Jadi magnet itu adalah eh, benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya dan dia memiliki sifat khusus. Nah, jadi magnet itu sering diartikan sebagai benda dengan gejala yang dapat mempengaruhi benda lain. Jadi kalau misalkan ini ditempelkan, didekatkan kepada magnet, maka dia akan menarik benda lain, ya. Nah, magnet itu biasanya memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, jadi N north, S itu south, south itu selatan. Nah, jadi kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar. Nah, sifat-sifat magnet, ya kita tahu bahwa sifat magnet adalah kemampuan benda dalam menarik benda lain di sekitarnya. Ya, jadi magnet dapat menarik benda, tetapi magnet dapat membentuk gaya magnet. Ya, nah eh, kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai bahan magnetik atau ferromagnetik. Jadi apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, jenis ferromagnetik ini berada dekat dengan magnet. Nah, contoh apa saja bahan yang memiliki ferromagnetik? Misalkan baja, kemudian besi, nikel, kobalt. Nah, itu contoh bahan ferromagnetik. Jadi kalau dia dekat dengan magnet, dia akan menempel langsung. Nah, tetapi ada kebalikannya yang disebut sebagai bahan non-ferromagnetik. Non-ferromagnetik ini atau bukan non-ferromagnetik ya, bahan non-magnetik. Nah, bahan non-magnetik ini terdiri atas dua ya, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu apa? Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet yang sebenarnya dia kuat. Ya. Jadi magnetnya kuat tetapi ditariknya lemah. Contohnya apa? Aluminium, tembaga, platina. Nah, ini namanya paramagnetik. Jadi bisa ditarik tetapi lemah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan diamagnetik, yaitu bahan atau benda yang menolak magnet. Ini sama sekali dia menolak. Jadi sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat, tetapi dia magnetnya tidak mampu menarik. Contohnya apa? Contohnya adalah emas, kemudian merkuri, seng, itu diamagnetik. Ya, jadi ada ferromagnetik, ada non-magnetik. Nah, non-magnetik dibagi dua menjadi paramagnetik dan diamagnetik. Nah, eh, kita lihat terkait dengan bentuk-bentuk magnet. Ya, sebentar. Baik, saya akan memberikan kepada Anda contoh bentuk-bentuk magnet. Nah, di sini Anda lihat, nah itu bentuk magnet. Di situ S itu melambangkan south atau selatan. Sementara N itu melambangkan utara atau north. Jadi S itu dari kata south, kemudian N itu dari kata north atau utara. Kenapa? Karena magnet memiliki dua kutub. Nah, Anda lihat di situ. Di situ ada yang namanya magnet batang. Ya, jadi memang bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Kemudian ada juga yang magnet silinder. Ya, jadi bentuk magnet ini menyerupai tabung panjang, ya, silinder. Kemudian ada magnet jarum, ya. Jadi seperti Anda melihat jarum kompas, ya, dengan kedua ujung kutub utara dan selatan. Jadi magnetnya itu lebih runcing. Ada juga magnet cincin. Nah, jadi magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin dan yang terakhir adalah magnet U atau magnet ladam. Nah, magnet ini berbentuk seperti tapal kuda, ya, jadi sepatu kuda atau serupa dengan huruf U. Nah, jadi itu bentuk-bentuk
magnet yang bisa Anda perhatikan. Nah, jadi magnet ini memang memiliki sifat khusus, ya, memiliki sifat khusus di mana dia mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, Pak, magnet itu bahasa apa sih? Magnet itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu magnetis litos yang memiliki arti batu magnesian. Ya, artinya di wilayah tersebut memang memiliki kandungan batu magnet. Dan magnesia ini sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani yang masa lalu saat itu bernama Manisa. Ya. Jadi, jika sebuah magnet berada dalam serbuk besi, maka akan terlihat banyak serbuk yang menempel di kedua ujung magnet banyak sekali. Jadi semakin ke tengah, semakin sedikit serbuk besi yang menempel. Nah, itu sifat magnet. Kemudian, maaf, ada beberapa teknik perhitungan terkait dengan magnet. Ya, nanti kita ajarkan di metode berikutnya. Nah, jadi perlu Anda ingat bahwa kutub yang berbeda akan saling menarik. Kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Jadi kalau kutub utara ketemukan dengan kutub selatan, dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau kutub yang sama akan susah untuk menggabungkan. Ya, misalkan kita mendekatkan kutub utara dengan kutub utara, ya, maka kedua magnet akan saling menolak. Susah untuk digabungkan. Nah, jika magnet dipotong-potong menjadi bagian kecil, memang ternyata potongan-potongan kecil ini akan membentuk kutub-kutub magnet yang baru. Ya, jadi sekecil apapun ukurannya tetap masih memiliki sifat kemagnetan. Nah, perlu Anda ingat bahwa magnet ini memiliki gaya tembus penghalang. Ya, jadi walaupun dia ada penghalang, dia tetap masih bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, coba saja misalkan Anda taburkan serbuk besi di atas kertas, lalu kita taruh magnet di balik kertas, maka kita akan menggerakkan serbuk besi tersebut. Ya. Kemudian kalau misalkan Anda ingin tahu apa itu Pak medan magnet? Ya, medan magnet itu atau medan gaya magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya tarik magnetnya. Nah, untuk lebih jelasnya maka saya akan memberikan materi terkait dengan perhitungan magnet ini. Baik. Nah, ini adalah formulasi gaya antar kutub magnet. Ya, jadi gaya antar kutub magnet. Ya, jadi magnet itu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Nah, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua kutub itu dapat dirumuskan dengan rumus ini. Rumusnya adalah VF itu sama dengan K dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2. Ya. Apa saja itu Pak? F itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Satuannya dia dalam bentuk Newton. M1 adalah kekuatan kutub magnet 1. Ya, jadi satuan kutub-kutub, yaitu satuan kuat kutub, SKK namanya. Kemudian M2, satuan kutub magnet 2. Ya, bisa utara, bisa selatan. Dia juga satuannya SKK, satuan kuat kutub. R, ini ada R nih. R itu jarak antara dua kutub ya, bisa satuannya adalah meter. Dan terakhir adalah K, konstanta. Nah, konstanta di sini adalah ketetapan 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, jadi gaya yang menarik terjadi antara dua kutub yang berbeda. Ya, tetapi kalau misalkan kutubnya sama, dia akan susah untuk tarik menarik. Ya, jadi kalau utara digabungkan dengan utara, saya ulangi, maka dia akan tolak menolak. Tetapi kalau misalkan berbeda, utara digabungkan dengan selatan, maka akan saling tarik menarik. Nah, ini adalah contoh soal nih. Nah, ini contoh soal sehingga Anda bisa menjawab kalau nanti ada soal. Hitunglah besar gaya tarik-menarik antara 3 satuan kutub utara dan 4 satuan kutub selatan. Wah. Jadi yang terpisah sejauh 0,2 meter satu sama lain. Nah,
kita tulis diketahuinya dulu. M1 tadi saya jelaskan, M1 itu adalah SKK, satuan kuat kutub. Ya, berarti ada 3 nih. Otomatis M1-nya 3. Kemudian kutub yang lain ada 4 satuan kuat kutub atau 4 SKK. Nah, ini M2-nya adalah 4. Diketahui gampang ya. 4 SKK. Kemudian yang terpisah sejauh 0,2 meter. Berarti dua kutub itu terpisah dengan jarak 0,2 meter. Ingat, jarak antara kutub itu dilambangkan dengan R. Nah, sehingga kita diketahui bahwa R-nya itu adalah 0,2 meter. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya F. Apa itu Pak F? F itu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada magnet tersebut. Ya enggak? Besarnya. Nah, untuk menentukan gaya F, maka kita pakai formulasi yang tadi. Gampang nih. Pakai formulasi yang ini nih. Nah, pakai formulasi ini. F sama dengan K dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2. M1-nya udah diketahui? Udah. M2-nya udah diketahui? Udah. R-nya sudah diketahui? Udah. K-nya juga sudah diketahui, yaitu 10 pangkat min 7. Mudah ya? Nah, sehingga Anda nanti tinggal mengisi saja. K 10 pangkat min 7 dikali M1. Nah, M1-nya kan udah diketahui tuh, 3 SKK. Berarti 3. M2, 4 SKK. Berarti 4. Kemudian R 0,2. Ya. Tetapi ingat, di rumusnya dipangkatkan 2. Berarti 0,2 pangkat 2. Ya, sehingga Anda teruskan 10 pangkat min 7 dikali 12. 0,2 dikali 0,2, 0,04. Ya, sehingga Anda sederhanakan 12 per 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2. Sehingga dapat berapa besar gayanya? 3 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ya, ini adalah jawabannya. 3 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ya, gitu. Nah, sebenarnya di dalam soal ini itu sangat mudah sekali ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, nah ini mudah ya soalnya ya. Nah, di dalam soal kedua, dua buah kutub magnet sejenis. Ya, jadi kutubnya sama, bisa jadi utara dan utara atau selatan dengan selatan. Masing-masing memiliki kekuatan 40 SKK dan 50 SKK. Ya, berarti M1-nya 40, M2-nya 50. Jarak kedua kutub adalah 5 cm. Ingat, kita kalau dapat soal 5 cm jadikan meter. Ya, 5 cm itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, 5 cm itu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, artinya 5 dibagi 100. Ya, kenapa? Karena 1 meter itu 100 cm. Tapi berat 5 cm berapa meter? Berarti 5 bagi 100. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertanyaannya, hitunglah gaya tolak-menolak kedua magnet itu. Gampang. Pakai rumus yang tadi. K dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 2. Ya, dibagi R pangkat 2. Nah, otomatis K M1-nya 40 dapat. M2-nya 50. Ini kan. Kemudian K-nya ketentuan ya, 10 pangkat min 7. Oke. 40 kali 50 itu 2000. Ya, berarti 2000 kali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Berarti 25 kali 5 kan 25. 25, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, berarti 10 pangkat min 4. Berarti 25 kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga ini disederhanakan nih. 2000 dikali 10 pangkat min 7. Ya, 10 pangkat min 7-nya dipindahin ke belakang. Oke. Kemudian 25 kali 10 pangkat min 4. Oke. Nah, kita sederhanakan. 2000 dibagi 25 berapa? 80. Gitu. Kemudian 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 7 ditambah 10 pangkat 4 sebenarnya. Sehingga 7 dikurangi 4, 3. Jadi 80 kali 10 pangkat min 3. Nah, nolnya dihilangkan sehingga jadi 8 kali 10 pangkat min 2 Newton. Berarti gaya tolak menolaknya adalah 8 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ya, mudah caranya. Nah, itu terkait dengan gaya daripada magnet tersebut.
Saya ada satu soal terkait dengan magnet. Nah, ini barangkali kita bisa jawab sama-sama. Oke, bentar. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi kayak tadi saya jelaskan, misalkan ada kertas di sini atau semacam apa ya, triplek misalkan, ya kemudian di atasnya kita taruh atau kertas karton yang keras ya, di atasnya kita taruh bahan ferromagnetik ya, seperti misalkan paku ya. Nah, maka kalau misalkan magnetnya ada di bawah ya, kemudian kita gerak-gerakan, maka dia akan bergerak ini paku-paku yang di atasnya. Oke. Jadi sifat magnet berdasarkan percobaan seperti gambar adalah A. Kutub tidak senama saling tarik-menarik. Betul tidak? Kemudian B. Garis gaya magnet terletak di setiap sekitar magnet. C. Gaya magnet paling kuat pada kutub-kutubnya. D. Gaya magnet dapat menembus benda tipis. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang D, ya. Kenapa? Tadi saya mengatakan dia bisa menembus. Jadi walaupun terhalang oleh oleh kertas karton tebal ini, dia tetap akan menempel. Jadi dia tetap akan menembus benda tipis tersebut. Oke. Nah, ini terkait dengan soal magnet tadi. Oke. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah soal eh, kedua, ya soal berikutnya terkait dengan teori magnet tadi, ya. Di soal ini, oke, di sini ada dua kutub nih. Yang merah itu kutub utara, yang biru kutub selatan, ya. Perhatikan gambar berikut. Sifat magnet yang sesuai dengan gambar ini apa? Ya, A. Magnet memiliki dua kutub. B. Magnet mempunyai medan magnet. C. Kekuatan magnet terkuat di kutubnya. D. Gaya magnet menembus benda tertentu. Jawabannya adalah yang B. Dia punya medan magnet. Ya, ya, yang B itu dia punya medan magnet. Nah, ini soal yang kedua. Kemudian, soal yang ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, Anda lihat di sini ada contoh gambar magnet. Ya, sifat magnet yang sesuai dengan gambar itu adalah apa? Nah, maksudnya apa yang dilihat terperlihatkan dalam gambar ini? A. Kutub tidak senama tarik-menarik. Nggak ada ya. Jadi dia tidak mempertemukan dua kutub yang senama atau berbeda nama. Ya. Kemudian B. Kekuatan terbesar berada pada tengah magnet. C. Daerah sekitar magnet dipengaruhi oleh gaya magnet. D. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Jawaban yang paling tepat adalah C. Anda lihat di situ. Ya, serpihan besi itu dipengaruhi oleh keberadaan magnet, sehingga daerah sekitar magnet itu dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada magnet tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C, ya, untuk soal magnet berikutnya. Nah, berikutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jika pembuatan magnet seperti pada gambar, maka akan terjadi apa? A. Bagian B menjadi kutub utara dan bagian A menjadi kutub selatan. Ya. Kemudian B bagian B menjadi kutub utara dan bagian A menjadi kutub utara. C bagian B menjadi kutub utara dan bagian A menjadi kutub utara. Perhatikan, ini adalah cara membuat magnet.
dengan mendekatkan magnet tersebut kepada material yang akan kita jadikan magnet. Ya. Nah, kalau misalkan posisinya seperti ini, utara di atas, selatan di atas, maka yang dekat ke B ini adalah selatan. Ya. Otomatis karena ini saling berdekatan, maka yang daerah ini itu akan menjadi kutub selatan. Sementara A-nya itu akan menjadi kutub utara. Ya, kalau misalkan ini digosok-gosok gitu, maka akan nular gitu ibaratnya ya. Ya, jadi selatan ini dekat ke B, maka otomatis B ini akan menjadi kutub selatan. Sementara A-nya itu akan menjadi kutub utara gitu ya. Nah, itu cara membuat magnet. Jadi Anda gosok-gosok material yang bukan magnet Anda dekatkan kepada magnet tadi. Gitu ya. Nah, itu contoh pembuatan magnet tersebut. Nah, kemudian kita lihat. Nah, soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini. Sifat magnet yang tepat sesuai dengan gambar adalah ya. Sifat magnet yang tepat sesuai dengan gambar adalah A. Gaya tarik paling kuat pada kutubnya. B. Kutub sesama tertarik. Ya. Kemudian C. Kutub senama tolak-menolak. D. Membentuk medan magnet. Ayo, jawaban yang benar yang mana? Ingat, tadi saya bilang, kalau kutub utara ketemu kutub utara, maka dia akan tolak-menolak. Nggak bisa tuh disatuin. Tapi kalau kutub utara ketemu kutub selatan, maka dia akan nempel. Truk. Gitu. Kalau utara ketemu selatan, nempel. Tapi kalau utara ketemu utara atau selatan ketemu selatan, maka otomatis dia akan tolak-menolak. Nah, yang Anda lihat di sini. Ini gambarnya adalah utara ketemu selatan. Berarti tarik-menarik, ya nggak? Tetapi kalau utara ketemu utara, nih U ketemu U, maka dia akan tolak-menolak. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Gaya tarik paling kuat pada kutubnya. Ya betul sih, tapi tidak ada relevansinya dengan gambar. B. Kutub senama tarik-menarik. Salah. Justru kalau kutub senama menolak. Gitu kan. Pak. Maksudnya utara-utara. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. C. Kutub senama yang tolak-menolak. Gitu ya. Nah, jadi ini terkait dengan materi eh, magnet. Nah, kita lanjutkan. Oke, ada lagi nih soal. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, cara pembuatan magnet seperti gambar secara berurutan yang mana? Ya, yang secara berurutan. Ya, di sini kita lihat ada 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 ini Anda bisa buat magnet caranya kayak gini. Ada 2 batu baterai. Ya, misalkan ini baterai 1, kemudian Anda ambil kawat. Nanti kawatnya itu Anda lingkarkan kepada paku. Ya, kemudian yang satu kutub Anda masukkan ke plus, yang satu kutub Anda masukkan ke negatif, maka akan jadi magnet. Nah, inilah yang disebut sebagai elektromagnet. Ya, elektromagnet. Maka paku yang Anda tempelkan ini akan menjadi magnet. Anda jadi bisa membuat magnet. Caranya dengan gini, batu baterai. Yang kedua, ini gimana Pak cara membuat? Misalkan yang AB ini bukan magnet nih. Yang magnet ini yang biru merah. Gimana caranya Anda gosok-gosokkan? Ya, Anda gosok-gosokkan seperti ini ke ini, maka otomatis AB ini akan menjadi magnet. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini caranya ini. Anda dekatkan tuh selatan dengan barat, otomatis B ini akan menjadi kutub selatan. A ini akan menjadi kutub utara. Ini supaya yang abu-abu ini akan menjadi magnet. Ini akan menjadi magnet, ini akan menjadi magnet, dan paku ini akan menjadi magnet. Berarti cara yang pertama itu elektromagnet. Cara yang kedua itu adalah digosok-gosokkan. Cara yang ketiga itu yang disebut sebagai induksi namanya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Ya, jadi itulah terkait teori berkenaan dengan magnet.